Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Terpompa Banua. Bersama saya kembali Arifudin Kaco. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ibu Bidan terkait dengan stunting. Selamat datang Bu Bidan di Terpompa Banua. Iya, Apa kabar? Sehat? ya alhamdulillah sehat. Oke. Eh, Terkait dengan stunting, Bapak Ibu sekalian, ini kan banyak yang cerita, kemudian bahkan diskusi atau musyawarah, stunting itu harus diselesaikan. Nah, bahkan sampai di musyawarah seperti itu, Bu Bidan. Nah, kira-kira sebenarnya stunting itu apa itu, Bu Bidan? Iya, stunting itu Pak, kalau saya Hmm, jelaskan ke masyarakat ya, atau ibu-ibu hmm, supaya lebih paham, ya, jadi saya bilang begini, stunting itu Ibu sama dengan pendek, iya, iya. seperti itu. Jadi sama dengan pendek. Jadi anak kita itu tinggi Hmm, badannya ya, eh, apa namanya tidak sesuai dengan tinggi badan anak seusianya. hmm, Jadi misalnya ya, anak kita tingginya misalnya 67, 67 cm ya. ya 67 cm. Kemudian anak seusianya itu tetangga kita misalnya Hmm, tingginya misalnya 90. 90. Ya, berarti ada perbedaan mencolok sekali di situ. Nah, jadi Hmm, artinya ada gagal tumbuh di situ. oh, Nah, iya, iya, terhambat kita punya pertumbuhan. iya, Kita iya, punya iya. anak ini terhambat dia punya pertumbuhan. Pertumbuhan. Iya, nah Hmm, itu karena adanya hmm, kekurangan gizi. Adanya oh, kekurangan gizi hmm, eh, selama anak itu masih dalam kandungan kandungan sampai dia berusia 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi itu Oh, iya, iya. penyebab utama dari stunting karena kurang Iya, gizi. iya, iya, iya. Jadi bukan Seperti itu. kalau kita lihat orang pendek ya stunting itu, wah, tidak seperti itu bedanya. Iya, jadi Jadi ada stunting itu pasti pendek. pendek. Tapi Hmm. pendek belum tentu stunting, Pak. Iya, 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 Seperti iya. itu. Karena kan kalau dia pendek bisa jadi kita lihat dari faktor gennya. Ya, kalau Hmm. misalnya bapak ibunya pendek atau Hmm. salah satu dari mereka pendek, bisa saja anaknya pendek. Tapi Iya, bukan iya. berarti dia stunting. Maksudnya Oh, stunting, kalau stunting tadi kan karena kekurangan kekurangan gizi. gizi. Kalau ini ya berarti dia faktor gen. Gen. Sehingga pertumbuhannya terhambat. Seperti Oh, itu. iya. Jadi tidak semua orang pendek langsung Stunting. dikatakan stunting, Ya, tapi ada iya, ukuran-ukurannya. betul. Eh, Informasi yang didapatkan dari beberapa sumber bahwa target pemerintah atau WHO itu targetnya untuk tahun 2024 itu harus di bawah 20% WHO, Ya. dan pemerintah kita saat ini untuk Indonesia itu sudah berada prevalensi stunting ini itu di angka 19,8% kalau tidak salah. Kalau di Patampanua ini Bu Bidan, bagaimana dengan data stunting? Apakah semakin banyak atau ada penurunan atau gimana? Iya. Iya, kalau dari tahun kemarin itu Pak, Mhm. di Patampano sendiri itu ada 47 stunting, anak 47 iya data ya. 47 data. Mhm. Kemudian untuk tahun 2005 sampai dengan bulan September itu Mhm. mengalami penurunan menjadi 31 31 stunting, data ya. ya data sampai di bulan September. Kasus sampai Desember 2024 Bu Bidan. Iya, 2024 berarti ya. 2024 ada 47, Oh, berarti menurun menjadi sampai saat ini 31. iya, iya, iya. Tadi disampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemudian kenapa sampai stunting itu karena faktor gizi. Nah, sejauh ini kira-kira apa yang paling mempengaruhi sehingga potensi stunting itu bisa terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Patampanua ini Bu Bidan? Iya, jadi sebenarnya bukan cuma faktor gizi saja, Pak, Hmm. tapi faktor pola asuh, Pola asuh, ya, kemudian sanitasi, dan sanitasi. dan itu tadi ya faktor gizinya juga. Karena kalau misalnya dari Hmm. pola asuh itu, kalau misalnya ibunya seorang pekerja misalnya, Hmm. ya Hmm. otomatis kemungkinan untuk apa merawat anaknya itu tidak sama. Misalnya Hmm. mungkin asupan gizinya yang beda dengan Beda. orang yang merawat anak itu tersebut. Iya, Nah, iya, iya. ataukah dari segi kesehatan misalnya dianjurkan untuk imunisasi, tapi Hmm. tidak diimunisasi ya bisa jadi. Ah, ya. Nah, iya. Itu dia itu. Karena jadi kan ada imunisasi ini Bu Bidan. Iya.
Nah, saya melihat di setiap desa itu kan ada apa namanya posyandu ya. Iya, betul. Kalau diharapkan itu posyandu bisa ibu-ibu datang tuh di situ. Mm. Nah, sejauh ini kalau kita lihat Bu Bidan itu peran dari posyandu itu untuk mendeteksi potensi stunting itu sampai di apa namanya HPK 1000 hari pertama kehidupan itu gimana peran-peran posyandu di Batampangan kita lihat? Iya. Kalau peran posyandu kita di sini, Pak, otomatis kan ya melakukan pemantauan secara rutin. Hmm, Nah, melakukan pemantauan secara iya. rutin pada balita. Mm-mm. Kemudian di situ kan kita melakukan penimbangan Iya. berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan anak. Nah, kalau Hmm, misalnya iya. kita mendapatkan hasil -3 Minus. standar deviasi Oh. pada grafik, ada kan grafiknya, Pak? Iya 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 iya. Grafik itu ada di buku KIA. Untuk Kayak. iya, ada di buku KIA. Jadi pada saat kader melakukan pengukuran tinggi badan, nah Mm-mm. kita mengisi grafik ternyata hasilnya -3, Minus 3. -3 standar deviasi. Artinya dia sudah masuk kategori pendek di Pendek. situ. Iya. Nah, normalnya kan di atas -2, nah, sampai 1. Nah, kemudian apalagi kalau dibawa kurang lagi dari -3 ya itu sudah kategori sangat pendek. Nah, seperti Iya itu. iya iya. Kemudian kalau 1000 HPK tadi, Iya. kan di posyandu kita ini Mm. cuman melayani bayi sampai balita. Balita, berarti bayi Ya, 5 1 tahun ya? tahun sampai 5 tahun. Mm. Nah, jadi ya itu tadi pemantauan dari umur misalnya 1000 HPK, Seru sudah apa? menjadi saat apa dari bulan pertama sampai 2 tahun misalnya. Nah, itu terpantau. Tapi untuk ibu hamilnya, Hah? karena kebetulan posyandu kita belum maksimal fasilitas, Iya. jadi untuk ibu hamil itu kita tidak mendeteksi lewat situ. Mm. Nah, karena kita tidak punya tempat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, posyandu kita Oh. belum mempunyai tempat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi Oh. untuk mendeteksi ya melalui pemeriksaan di pustu seperti itu, Pak. Oh. Oh gitu ya Bu Bidan Iya, ya. Jadi kalau kita melihat di KIA itu memang ada di bawah garis merah ya, ada, Pak. atau itulah yang dimaksud di bawah 3 itu Minus kan. 3. Minus 3 tadi itu ya. Iya, nah, Oh iya ada, iya Pak. iya. Ada grafik di KMS. Jadi agak bisa semua ibu-ibu yang punya bayi misalnya di umur usia itu di 2 tahun berarti ini Bu Idan ya kalau Iya, di Pak. 1000 hari pertama kehidupan itu berarti Dari usia lahir, dari da- apa? Dari dalam dari kandungan sampai 2 tahun. dari dalam kandungan Ya, sudah di betul, ini Pak. Pak. Iya, makanya tadi saya singgung mengenai ibu hamilnya karena kan di Iya iya posyandu kita iya. tidak melakukan pemeriksaan ibu hamil. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi usia yang dipantau itu bukan pada saat dia lahir tapi masih dalam kandungan berarti. Ya, Oke, baik. Ini yang harus juga diketahui Bu Bidan ya. Oke, baik. Nah, Ibu Bidan ini kan sudah hampir 5 tahun, bahkan 6 tahun ya sudah di Desa Patampangan. iya 6 tahun, Pak. Kira-kira apa saja peran secara spesifik spesifik tanggung jawab dari seorang bidan terkait dengan penanganan stunting? Iya, Bisa ya dijelaskan? kalau peran kita sebagai bidan desa ya Ya, tentunya melakukan edukasi, edukasi. ya melakukan edukasi, kemudian melakukan pemantauan secara rutin, yaitu Hmm, tadi melakukan penimbangan, pengukuran berat badan. Kemudian tentunya kalau apa namanya tanggung jawab ya pasti kita memberikan penyuluhan tentang gizi penyuluhan. seimbang kepada ibu apa namanya ibu yang mempunyai balita stunting, kemudian pada ibu hamil. Ya. Kemudian ya tentunya melakukan rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh Iya. iya, iya. Itu selama ini penyuluhan itu dilaksanakan di Posyandu atau di mana saja Bu Bidan? Kalau di Patampano ini, kan ini ada 4 dusun ini Bu Bidan. Atau disatukan satu tempat atau setiap dusun dilakukan? Iya. Setiap posyandu Pak dilakukan penyuluhan. Di setiap Oh, posyandu kan ada 4 posyandu. Kita melakukan penyuluhan di setiap posyandu. berarti di Posyandu setiap dusun berarti ya? Iya betul Ada Pak. di Bulu Iya. Bawang, kemudian Jaya Rea Jaya, Jaya, Rea Barat, Barat dan dan Sapua. Sapuang Ya. berarti. Oke, jadi setiap dusun ada program seperti itu. Kalau sampai saat ini, apakah ada semacam program unggulan terkait dengan penanganan stunting Bu Bidan untuk itu? Ada Pak. Iya. Iya. Jadi kita di posyandu kalau seperti tadi sudah mendapatkan apa namanya Mm-mm. balita stunting, Mm-mm. itu program mulanya ada pemberian PMT. PMT ya. Ya, pemberian PMT dari Makanan desa. tambahan ya. Ya, pemberian makanan tambahan dari pemerintah desa. Oh, dari Kemudian pemerintah desa. iya, ada juga
susu Susu formula. susu formula. Ya, khusus dari pemerintah desa juga. Itu Iya, yang kita iya. berikan di posyandu bagi balita-balita yang stunting. Oh, Iya. baik Bu Bidan. Terus kalau di minggu lalu itu kita sempat diskusi dengan kepala dusun terkait dengan keterlibatan masyarakat ini. Itu ada tantangan ya kira-kira kalau bagaimana menghadirkan masyarakat, melibatkan masyarakat ke tokoh masyarakat agar mengerti atau dia bisa mendapatkan edukasi terkait dengan pencegahan stunting. Kira-kira ada bagaimana cara dari kader posyandu itu atau Bu Bidan sendiri untuk melibatkan masyarakat? Selama ini Pak, Iya. biasanya saya sama kader itu melakukan kunjungan rumah. Oh, kunjungan rumah. Iya, melakukan kunjungan rumah. Sasaran berarti ya? Ya, kepada sasaran yang apa namanya? Punya Ada kan yang pasangan. jarang juga ke posyandu. Jadi kita Oh, melakukan kunjungan rumah, apalagi sama anak yang stunting karena perlu pemantauan. Nah, jadi di situ kita jelaskan iya. tentang stunting. Stunting itu apa? Iya, Iya. seperti itu. Dari 4 dusun ini, dari kacamata Ibu Bidan itu aktif ya masyarakatnya ketika ada ajakan dari kader posyandu, Bapak Ibu hadir terkait dengan stunting enggak? Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Nah, sekarang kira-kira selama 5-6 tahun itu Bu Bidan di Desa Patang Panua, apa yang menjadi tantangan dan kendala terbesar yang Ibu hadapi sampai saat ini? Bisa diceritakan? Kayaknya dari segi apa ya, susah sekali mengubah Pak itu perilaku. Oh, perubahan perilaku ya, memang Iya. perubahan perilaku masyarakat ya. Iya, perubahan perilaku masyarakat. Apalagi apa namanya seperti ini Pak, Iya. makanan siap sajinya, makanan siap saji Pak. Iya, siap Jadi saji. kan kalau kita bertanya sama ibunya, Iya. anaknya sehari-hari makan apa? Nah, jawaban ibunya, ya dia sukanya makan Indomie, sukanya makan kerupuk, seperti itu. Terus bagaimana dengan makanan ikan, tempe? Makan Bidan tapi cuman sedikit bisa ya dimakan. Seperti itu. Jadi agak sulit mengubah perilaku itu. Kemudian apa namanya? Kesadaran, faktor kesadaran tentang makanan bergizi itu masih kurang seperti pemahaman mereka, orang tua. Kalau saran Ibu Bidan kira-kira gizi esensial yang bisa direkomendasikan untuk mereka itu apa ya? Ya, kalau selama ini sama ibu hamil atau anu Pak ya. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil itu Pak, saya selalu mengatakan sama ibu-ibu hamil pada saat face to face. Jadi saya selalu bilang gini, Ibu jangan biarkan perut kita kosong. Iya, ibu hamil ini. Iya, makan apa yang bisa kita makan. Seperti itu. Makan kalau misalnya pada saat-saat ngidamnya, makan sering tapi sedikit. Nah, jangan langsung banyak. Kemudian, pokoknya jangan biarkan perut kita itu kosong. Karena kapan misalnya perutnya dalam keadaan kosong, otomatis memacu asam lambung naik, yang akhirnya ya mengalami mual muntah seperti itu. Karena itu tadi ya, karena penanganan stunting itu bukan pada saat bayinya lahir, tapi pada saat dalam kandungan. Masih dalam kandungan berarti harus memang diinjeksi gizi-gizi esensial ya. Kemudian ya itu ditekankan sama ibu hamil bahwa pentingnya seperti makan ikan, karena itu semua adalah sumber protein. Jadi makan ikan banyak-banyak, telur, tempe itu yang harus diperbanyak, buah, sayur itu harus kita konsumsi. Nah, kemudian pokok intinya apa yang kita makan itulah yang dimakan oleh bayi kita di dalam kandungan. Kalau makanan tidak bagus, otomatis bayi kita juga tidak bisa dimakan dengan bagus. Nah, pada saat nanti lahir berbeda sekali antara anak yang sehat pada saat dalam kandungan dengan anak yang tidak sehat. Nah, itu bisa dilihat dari pada saat anak itu lahir pada saat itu anak lahir itu karena pasti otomatis berat badannya berkurang. Dibawa dari berat badan normal. Nah, beda dengan anak yang lahir sehat itu, Pak. Arerinya itu besar. Kemudian tali pusarnya juga besar. Kalau anak yang tidak sehat itu, Pak,
gizinya kurang dalam kandungan, itu anaknya berat badannya kurang, kemudian ari-arinya itu kecil, dan tali pusarnya itu layu. Itu kelihatan sekali. Karena tadi itu dipengaruhi tadi itu ya, ketika orang tuanya tidak makan yang bergizi, makan yang bergizi. setelah melahirkan itu berpotensi tadi itu. Iya, betul. Nah, setelah anaknya lahir nih Bu Bidan, biasa itu umur masih umur 6 bulan, kemudian masih ada juga orang tua yang memberikan susu formula begitu. Dia tidak menggunakan ASI eksklusif gitu. Itu gimana itu Bu Bidan? Iya, sebenarnya dari kan kita juga ada kelas ibu hamil. Nah, jadi setiap kelas itu selalu disampaikan bahwa pentingnya ASI eksklusif pada saat lahir, pada saat anak tak lahir. Nah, jadi jangan berikan anak tak makanan atau minuman selain ASI sampai berumur 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi ASI saja yang diberikan. Pokoknya tidak boleh sama sekali memberi apapun itu selain ASI. Karena ASI itu meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak gampang sakit. Beda kalau ketika lahir langsung disodori dengan susu formula, itu beda sekali. Yang ASI dengan tidak, pasti dia gampang sakit, Pak. Jadi memang ASI itu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi pernah kita jumpai tidak Bidan, misalnya kan ada ibu yang sudah memiliki anak 6 bulan tadi itu, tetapi untuk air ASI eksklusif itu tidak lancar, sehingga dia bilang lebih baik kita pakai susu formula itu, atau ada caranya supaya ASI eksklusifnya itu lebih baik, lebih lancar, atau siapa tahu pernah ditemukan di kelas-kelas ibu hamil atau ibu menyusui seperti itu Bidan? Iya, kalau misalnya anak itu lahir, Pak, kan ASI itu tidak langsung banyak. Iya, dia kan cuma sedikit, paling berapa tetes. Kalau misalnya baru lahir nih. Nah, jadi bayi itu tidak membutuhkan langsung banyak air susu pada saat lahir. Nah, kalau misalnya ada yang namanya bayi baru lahir ya pasti rewel. Nah, kalau dia baru lahir, biasanya malam-malam rewel, bukan berarti dia lapar sehingga dia menangis, tapi kan dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Seperti itu. Jadi ibunya yang harus bersabar selagi itu ada loh Pak. Maksudnya selagi ada air ASI yang keluar. Nah, kan beda kalau yang sama sekali tidak ada dengan ada. Itu beda. Jadi selagi air susunya ada keluar, itu pokoknya yang ditekankan di situ adalah menyusui yang benar. Ada caranya ya. Iya, jadi bayi itu harus menyusui setiap 1 jam, 2 jam itu harus menyusui. Nah, kemudian kalau ibunya menyusui dengan benar, itu kan air itu kan 2, 3 hari itu kan langsung banyak. Iya, yang penting sabar. Selagi ada itu, tapi makanya sabar. Jadi bukan berarti anak itu rewel karena dia lapar, tidak. Banyak faktor, apakah dia basah, apakah dia perutnya kembung, karena kan bayi ini menyesuaikan dengan dunia luar, beda pada saat dalam kandungan. Seperti itu, jadi diberi pemahaman kepada ibu-ibu bahwa bersabar Ki, karena ada juga tak keluar. Seperti itu, tidak langsung bilang langsung banyak mau minum bayi, tidak. Nah, kecuali Pak, kalau memang sama sekali tidak ada ASI yang keluar, sampai 2 hari, 3 hari, ya itu boleh dibantu susu formula. Karena kenapa? Kalau dibiarin ya kan anaknya bisa demam, karena dia kekurangan cairan. Pengecualian itu ya. Pengecualian, karena sama sekali tidak ada ASI yang keluar. Nah, pada saat misalnya sudah keluar ya, susu formulanya di stop. Seperti itu Pak. Oke, baik Bidan. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya ASI-nya belum keluar, bersabar Ki. Dan tentu dari posyandu itu ada terapi, semacam terapi sehingga air ASI-nya itu si ibu itu bisa lancar. Oke, baik Bu Bidan. Kalau di Desa Patampanua ini, bagaimana Ibu Bidan melihat terkait dengan sanitasi? Kan tadi disampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi stunting itu juga terkait dengan sanitasi dan kebersihan. Nah, itu bagaimana melihat itu dan kaitannya dengan stunting, Bu Bidan? Jadi memang sangat terkait sekali dengan stunting kalau sanitasi Pak. Karena kalau misalnya sanitasi ini buruk, kalau sanitasi kita ini buruk, otomatis akan meningkatkan infeksi. Meningkatkan infeksi sehingga bisa terjadi diare, bisa terjadi kecacingan. Nah itu semua kan menghambat proses cerna gizinya itu. Terhambat karena kan
anak yang diare, anak yang cacing otomatis kan daya saraf apa sih, gizinya itu kan memang terhambat. Terhambat. Ya. Kalau sanitasi tidak bersih. Iya. Kalau di semua dusun ini Bu Bidan, apakah masih ada seperti itu sanitasi yang tidak terkelola dengan baik? Kalau penglihatan Ibu Bidan sendiri di 4 dusun ini tidak ada, bagaimana? Sepertinya masih ada, Pak. Oh, masih ada ya. Iya. Berarti masih perlu penyadaran berarti. Betul. Bisa disampaikan ke kepala dusun dan kepala desa setiap musyawarah bahwa karena ini stunting ini juga sangat penting terkait dengan pencegahan dan penanganannya. Oke, baik Bu Bidan. Terus apa namanya? Kalau misalnya di Patampanua ada yang tadi kan ada beberapa tadi data itu ada sebanyak 31 ya, 30-an data yang stunting. Itu bisa diceritakan kembali itu intervensi spesifiknya seperti apa supaya yang 31 itu bisa tidak stunting lagi gitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau sudah stunting, Pak, itu kan tidak bisa lagi keluar dari stunting. Selama dia di bawah dari 5 tahun. Nah, seperti itu. Selama ini kalau kita dapatkan stunting, otomatis langkah yang pertama kita lakukan adalah memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang kepada ibu balita. Nah, kemudian kita melakukan rujukan kepada ahli gizi pada saat turun di posyandu. Jadi begitu kita melakukan anak stunting, kita langsung rujuk ke ahli gizi. Setelah itu ahli gizi juga menyarankan untuk rujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan di dokter puskesmas. Seperti itu Pak. Nah setelah di puskesmas dilakukan rujukan ke spesialis anak di rumah sakit. Iya. Selama ini seperti itu jalannya Pak. Kalau Patampanua sudah melakukan itu ya? Sudah Pak. Sudah ada. Dan saya lihat datanya memang awalnya itu 40-an ya. Kemudian berubah jadi 31 berarti. Artinya stunting itu bisa ditangani berarti ya. Bisa disembuhkan. Artinya Pak, dengan melakukan rujukan nanti dari pihak dokter anak kan kita ini ikut memantau. Kita sebagai petugas itu memantau apa yang disarankan oleh dokter spesialis di rumah sakit. Nah pada saat dikasih terapi ya bahwa anak ini perlu susu formula, mendapatkan susu formula. Nah setelah kita komunikasi dengan ibunya, ya susu itu kan lumayan mahal Pak. Itu susunya bukan susu SGM biasa. Tapi dia harga itu lebih 100. Jadi setelah itu kita komunikasikan sama pemerintah desa. Jadi alhamdulillah ada 2 anak Pak yang betul-betul yang membutuhkan itu. Ya, jadi saya komunikasi sama Pak Desa, direspon baik sama pemerintah desa. Jadi akhirnya dibelikan susu itu Pak, susu SGM tapi harganya lebih 100.000 satu kotak. Itu 400 gram. Jadi satu anak kemarin sudah dibelikan 20 kotak dari pemerintah desa. Nah, itu kita salurkan, kemudian setiap minggu kita pantau, alhamdulillah berat badan itu Pak naik. Luar biasa. Setiap minggu kita pantau naik 2 ons, 5 ons begitu Pak. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih terus naik. Baik Bu Bidan, luar biasa ya Bu Bidan. Nah, selama itu banyak suka dukanya Bu Bidan ya dalam menjadi bidan, kemudian terkait dengan stunting. Nah, terakhir ini Bu Bidan, kira-kira harapan terbesar Bu Bidan terkait dengan stunting apa ini Bu Bidan? Dan cita-cita apa yang ingin disampaikan, harapannya juga? Ya tentunya anak-anak di Patampanua ini sehat, cerdas dan produktif. Ya seperti itu karena kalau ketiga-tiganya itu dimiliki, otomatis nantinya akan berpotensi sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti itu. Ya apalagi kan ya informasinya kita akan mendapatkan bonus demografi ya. Ini bahasanya pemerintah kita. Jadi stunting itu harus diberantas. Jadi kalau stunting diberantas maka anak-anak yang sekarang ini tahun 2045 itu Indonesia punya bonus demografi dari aspek kesehatan, kemudian anak-anak yang cerdas. Saya kira itu harapannya Bu Bidan ya. Iya betul sekali. Baik Bu Bidan, saya kira itu dan kawan-kawan di podcast Terpompa Banua itulah tadi
bincang santai ngobrol santai dengan Ibu Bidan Mulyati di salah satu bidang di Desa Patang Panua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di podcast Terumbu Bapanua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.